Shalom, puji Tuhan, senang sekali hari ini kita boleh ketemu kembali dalam ibadah online JKYOFC. Gimana kabarnya Bapak Ibu yang ada di rumah? Saya selalu berdoa untuk Anda yang ada di rumah. Kiranya kita semua tetap sehat, terpelihara sempurna, tidak kekurangan suatu apapun yang baik. Sebab Tuhan yang baik itu memelihara hidup setiap kita. Yang percaya katakan amin. Dan kita berikan tepuk tangan kemuliaan yang meriah lebih dulu bagi Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Kembali saya mau ingatkan kepada Bapak Ibu saudara sekalian, sebelum Anda beribadah lebih lanjut, tolong Anda jangan beribadah sambil mengerjakan yang lain, tapi Anda menyiapkan waktu yang khusus dengan Tuhan. Beri waktu yang terbaik untuk Tuhan, karena saya percaya Tuhan sudah memberi yang terbaik untuk setiap kita. Yang setuju katakan amin. Haleluya, haleluya. Mari hari ini bawa korban syukur yang terbaik, sebab Tuhan sudah beri yang terbaik bagi setiap kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh, ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Bermasmur bagi nama-Mu yang kudus, sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan, tinggikan diri-Mu, mengatasi kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan diri-Mu, mengatasi kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Berapa banyak yang percaya kita punya Tuhan yang baik. Ku bersyukur padamu atas kasih-Mu. Oh, ku bermasmur bagi nama-Mu yang kudus. Oh, sebab Engkau kebenaran
lagi. Tinggikan dirimu Tuhan, tinggikan dirimu, mengatasi langit. Amin. Kebesaranmu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan dirimu Tuhan, mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Mari beri tepuk tangan sorak-sorai bagi Yesus dan sembah Tuhan. Oh, angkat suara sembah Tuhan, sebab Engkau layak kami tinggikan, sebab Engkau layak kami sembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Oh, Engkau Tuhan yang baik, kasih setiamu kekal untuk selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari yang di rumah angkat suaramu lebih lagi, sembah Tuhan, bawa korban syukur, bawa pujian yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Oh, kami bersyukur, kami menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, kami tidak mau berhenti bersyukur, karena kebaikan-Mu tidak pernah berhenti juga dalam hidup kami. Kami tidak mau berhenti bersyukur, karena kami tahu hidup kami sudah ditebus oleh darah yang mahal. Kami tidak mau berhenti bersyukur, karena kami tahu apapun boleh terjadi dalam hidup kami, Tuhan tidak pernah merancangkan rancangan kecelakaan. Tapi kami percaya Engkau sedang merancangkan hari depan yang penuh pengharapan bagi setiap kami. Yang percaya, kita berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Yesus. Haleluya, haleluya. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur,
Bapakku yang setia, ku mau selalu bersyukur. Angkat tanganmu yang bersyukur. Oh, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Mari dengan segenap hatimu naikkan syukur. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Lagi katakan, ku mau selalu bersyukur. Amin. Selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Yang percaya Bapa setia, berikan tepuk tangan kemuliaan sorak-sorai yang meriah bagi Yesus. Haleluya, haleluya. Kami siapkan hidup kami untuk diberkati lebih lagi oleh kebenaran firman. Dan dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang telah siap diberkati firman Tuhan, mari sama-sama katakan amin, 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 amin. Shalom, puji Tuhan. Senang sekali hari ini kita mau belajar firman Tuhan kembali. Buka Alkitab saudara dalam kitab Ayub pasal yang kedua. Kita baca di ayat yang ke-9 dan 10. Ayub pasal 2 ayat 9 dan 10, firman Tuhan berbunyi demikian. Maka berkatalah istrinya kepadanya. Yang dimaksud istrinya ini adalah tentunya istrinya Ayub lagi ngomong kepada Ayub. Nah, perhatikan apa yang istrinya katakan. Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Wow, luar biasa ini istrinya ngomong gini ya. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Dalam terjemahan aslinya sebenarnya bukan diterjemahkan gila, tapi diterjemahkan stupid, foolish, bodoh. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Yang percaya firman Tuhan sama-sama katakan amin. Saudara, apa yang istrinya katakan ini sebenarnya adalah ungkapan dari sebuah kekecewaan yang sangat mendalam. Ya, bagaimana tidak kalau saudara tahu apa yang mereka alami, anaknya semuanya mati dalam sekejap, ya, hartanya hilang dalam sekejap, ya, bahkan suaminya Ayub itu sakit dan sakitnya parah, borok sekejur tubuhnya. Bahkan kalau gatal saking gak tahan, Ayub pecahkan beling lalu dipakai garuk itu, ya, saking gatalnya saudara, dan borok dari ujung kepala sampai ujung kaki borok semua. Jadi ucapan istri Ayub sebenarnya ini keluar dari sebuah kekecewaan atas apa yang dia alami. Begitu banyak kepedihan-kepedihan yang dia alami. Saya tidak mencoba membenarkan apa yang istrinya katakan, tapi saya cuma mencoba membandingkan apa yang istrinya alami dibandingkan dengan kita alami. Kalau Ayub ngalami bersama dengan istrinya berat banget sampai dia mengeluh, bandingkan dengan kita, ya. Bandingkan dengan kita nggak ada apa-apanya yang kita alami hari ini dibandingin dengan Ayub.
Tapi berapa banyak orang persoalannya tidak seberapa, masalahnya tidak seberapa, anak-anaknya masih sehat, tidak seperti anaknya Ayub yang mati, kerjaannya masih jalan meskipun berkurang, bahkan dia masih sehat. Tapi kalau saya perhatikan baik-baik, ada banyak orang sudah kecewa dengan Tuhan, dengan apa yang dia alami. Ada banyak orang kecewa dengan Tuhan kalau pekerjaannya hari ini sepi. Padahal Ayub kehilangan semua hartanya. Kalau saya berkata, Pak, saya hari ini Pak lagi susah. Bandingkan dengan kesusahan Ayub. Apa yang kita alami itu tidak ada apa-apanya. Ya. Sekali lagi saya mau garis bawahi. Saya tidak mencoba membenarkan apa yang istrinya Ayub katakan. Tapi saya cuma membandingkan bagaimana reaksi kita kadang-kadang berlebihan. Padahal apa yang kita alami, apa yang kita hadapi, tidak ada apa-apanya dengan apa yang Ayub alami. Karena itu sadar dirilah, ya. Kalau saudara berkata aku paling susah, coba lihat orang lain. Orang lain kadang-kadang lebih susah, mereka bisa lebih bersyukur kepada Tuhan. Kita ini kadang-kadang baru susah dikit aja udah kecewa dengan Tuhan, ya. Baru dipecat dari kerjaan, udah aduh Tuhan aku mau mati aja, aku kecewa dengan Tuhan. Kenapa aku begini? Saya mau beritahu, Anda belum mengalami seperti Ayub, ya. Anda belum mengalami seperti apa yang mereka alami. Tapi karena itu saya mau beritahu kepada saudara, jangan lebay jadi orang Kristen. Saya bisa dengar kata amin yang di rumah. Ya, Anda berkata, aduh Pak, aku ngalami ini. Hei, saya beritahu, apa yang kau alami tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Ayub. Ya, makanya reaksimu jangan berlebihan. Ya, Anda sebenarnya masih punya banyak alasan untuk tidak kecewa dengan Tuhan. Anda masih punya anak-anak yang sehat. Anda mungkin hari ini masih punya pekerjaan. Anda mungkin hari ini masih dalam kondisi sehat. Karena itu tidak ada alasan bagi kita untuk kecewa dengan Tuhan. Tidak ada alasan untuk kita mengeluh dengan Tuhan. Tidak ada alasan untuk kita untuk mengata-ngatain seperti apa yang istri Ayub katakan. Ya, saya bisa dengar amin dulu yang di rumah. Karena itu hari ini apapun yang engkau hadapi, engkau ingat begini, ya. Aduh, Ayub lebih berat dari aku. Mestinya aku bisa lebih kuat, ya. Saya bisa dengar kata amin yang di rumah. Waduh, istri Ayub itu alami jauh lebih berat dari aku, ya. Mestinya aku bisa lebih kuat, ya. Anda harusnya berkata begitu. Apa yang Ayub alami sebenarnya tidak ada apa-apanya dengan apa yang aku hadapi hari ini. Mestinya aku bisa lebih bersyukur kepada Tuhan. Mestinya aku tidak kecewa dengan Tuhan. Mestinya aku tidak mengeluh dengan Tuhan. Karena apa yang aku alami hari ini jauh lebih enteng dibandingin dengan apa yang Ayub dan istrinya alami. Bisa bilang amin yang di rumah. Saya bisa dengar kata amin lebih keras? Amin. Nah, karena itu bagian berikutnya yang saya mau sampaikan kepada saudara hari ini, yaitu jangan kecewa dengan apa yang sedang engkau alami hari-hari belakangan ini. Nah, mungkin Anda berkata, Pak, saya sebenarnya kecewa, Pak. Ya, saya mau beritahu orang semua bisa kecewa. Tapi perhatikan baik-baik. Ada hal-hal yang perlu Anda ngerti tentang kecewa. Pertama adalah begini, ya. Kecewa itu tidak pernah bisa menyelesaikan masalahmu. Jadi kalau Anda lagi kecewa hari ini, Anda perlu tahu begini, bahwa kecewamu itu tidak pernah bisa menyelesaikan masalahmu. Ya, semakin Anda kecewa dalam masalah, semakin Anda gak akan temu solusi. Semakin Anda kecewa ketika menghadapi persoalan, Anda tidak akan melihat jalan keluar. Karena kecewa tidak akan pernah membawa engkau kepada solusi. Suami yang kecewa dengan istrinya tidak akan pernah mendapatkan solusi untuk rumah tangganya. Saya bisa dengar kata amin. Karena itu hari ini yang pertama, kalau engkau kecewa tidak membawa solusi. Yang kedua, kecewa itu tidak akan membawa engkau bisa bergerak maju lebih lagi. Ya, yang ada orang-orang kecewa itu biasanya jadi stuck, ya, mandek, ya. Bahkan ada banyak orang kecewa bukan hanya stuck, bukan hanya mandek, tapi justru mundur, ya. Lihat, ada banyak orang pelayanan kecewa, ya. Dia nggak maju dalam pelayanan, bahkan dia stuck, bahkan beberapa orang mundur dalam pelayanan. Karena kecewa tidak pernah membawa engkau maju, tapi kecewa akan membawa engkau stuck, bahkan mundur. Karena itu hari ini saya mau tanya sama Anda, berapa banyak yang hari ini Anda berkata, Pak, saya pengen maju, Pak. Saya pengen maju dalam pekerjaan. Kalau engkau pengen maju dalam pekerjaan, jangan biarkan kekecewaan menguasaimu.
Pak, saya pengen maju dalam pelayanan. Jangan biarkan kekecewaan menguasai hidupmu. Pak, saya pengen maju, Pak. Saya pengen rumah tangga saya diberkati. Kalau engkau pengen maju rumah tanggamu diberkati, jangan izinkan kekecewaan menguasai hidupmu. Yang percaya katakan amin. Nah, lalu bagaimana Pak caranya supaya saya tidak menjadi kecewa? Nah, saya mau sampaikan beberapa ayat pada Anda hari ini supaya Anda tidak menjadi kecewa. Yang pertama adalah begini, ya. Kalau saudara baca baik-baik, istri Ayub berkata begini, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Dia berkata kepada Ayub. Saya baca Alkitab saudara, saya tidak pernah menemukan satu ayat, satu kata dalam Alkitab bahwa istrinya Ayub itu saleh. Gak pernah. Alkitab mencatat yang saleh itu Ayub, ya. Yang menjauhi kejahatan itu Ayub. Tapi tidak dikatakan istrinya juga saleh, tidak, ya. Makanya kalau saudara perhatikan baik-baik ya, karena dia nggak saleh, omongannya rusak, ya kan? Karena dia nggak seperti Ayub, makanya omongannya rusak. Lihat, istri Ayub berkata, kutuki Allahmu lalu matilah. Dia bilang sama suaminya, mati aja sekalian. Ya. Kenapa? Karena sebenarnya Ayub yang punya relationship dengan Tuhan, istrinya enggak. Nah, banyak rumah tangga seperti itu kan? Ya, ada suaminya yang dekat dengan Tuhan, istrinya enggak. Ada istrinya yang dekat Tuhan, tapi suaminya enggak. Ya, yang paling parah suami istri nggak dekat Tuhan, itu lebih parah lagi ya. Yang dekat Tuhan anak-anaknya, ya. Ada anak-anak tidak dekat Tuhan tapi orang tuanya dekat Tuhan, ya. Ya, karena itu yang pertama saya mau tunjukkan gini. Apa solusi supaya Anda tidak kecewa? Sebenarnya bawa dirimu dekat Tuhan. Tapi yang terjadi adalah begini, ya. Semakin orang kecewa, kebanyakan yang terjadi orang itu semakin mundur dari Tuhan. Semakin orang kecewa, orang semakin menjauh dari Tuhan. Makanya begini, ya. Orang kalau dia semakin kecewa lalu dia menjauh dari Tuhan, maka semakin kecewa hidupnya. Tapi meskipun hari ini engkau berkata, Pak saya melayani tapi saya kecewa. Bawa dirimu masuk lebih dalam hadirat Tuhan. Bawa dirimu lebih dekat lagi dengan Tuhan, menyembah Tuhan. Maka Alkitab berkata Tuhan akan tunjukkan banyak hal dalam hidupmu. Tuhan akan membalut hatimu yang kecewa. Bahkan Tuhan akan menunjukkan jalan-jalannya kepadamu. Sehingga engkau mengerti kenapa Tuhan izinkan ini terjadi dalam hidupmu. Yang terjadi adalah selalu begini. Orang justru kecewa malah menjauh. Aneh kan? Orang kecewa dengan Tuhan, kecewa dengan keluarga, kecewa dengan pelayanan, kecewa dengan gereja, kecewa dengan pendeta, justru menjauh dari Tuhan. Tambah engkau kecewa karena sebenarnya tujuan setan untuk membuat engkau kecewa adalah menarik engkau menjauh dari hadirat Tuhan. Hari ini saya mau beritahu kepada saudara, apapun boleh terjadi dalam hidupmu, saya mau beritahu solusi untuk semua kekecewaanmu, bawa dirimu mendekat kepada Tuhan. Khususnya hari-hari pandemi ini, mungkin ada banyak hal yang mengecewakan. Engkau lihat pekerjaanmu mengecewakan. Engkau melihat rumah tanggamu mengecewakan. Engkau melihat pelayananmu mungkin mengecewakan. Solusinya cuma satu. Bawa dirimu nyembah Tuhan lebih dalam. Bawa dirimu nyembah Tuhan lebih dalam hadirat Tuhan. Jangan menjauh dari Tuhan ketika engkau kecewa. Jangan jauh-jauh dari Tuhan ketika engkau kecewa. Saya banyak melihat suami yang kecewa dulu pelayanan. Dia kecewa dengan istrinya. Malah Tuhan yang kena. Dia menjauh dari Tuhan. Saya juga banyak melihat ada istri yang melayani. Ketika dia kecewa dengan suaminya. Dengan apa yang terjadi. Dia lalu mundur dari Tuhan. Saya mau beritahu. Satu-satunya cara supaya hatimu dibalut oleh Tuhan, supaya engkau terlepas dari kekecewaan, justru jangan menjauh, tapi datanglah mendekat dengan Tuhan. Saya bisa dengar kata amin yang di rumah. Karena itu hari ini dengarkan baik ya. Mari dekat dengan Tuhan. Mungkin engkau berkata, Pak, kita masih ibadah online. Ya, kita masih ibadah online. Tapi paling tidak ketika engkau masih ibadah online sekalipun, engkau beri waktu yang terbaik lebih banyak lagi dengan Tuhan. Kalau engkau berkata, Pak, bisnisku lagi sepi hari ini. Bawa dirimu lebih banyak lagi nyembah Tuhan. Ya, bawa dirimu lebih banyak lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Memuji, memuliakan Tuhan. Dan Tuhan di dalam hadiratnya semua kekecewaanmu dilarutkan oleh Tuhan. Tuhan ganti dengan damai, sejahtera dan sukacita. Yang percaya katakan amin.
Nah, yang kedua saya mau bahas aja dua aja. Coba lihat dalam Ayub pasal 1 ayat 20. Ya. Ayub pasal 1 ayat 20. Firman Tuhan berkata begini. Maka berdirilah Ayub lalu mengoyakkan jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Ya. Jadi Ayub juga ketika apa yang dia alami, Alkitab berkata dia menyembah Tuhan. Lalu perhatikan ayat 21. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dan dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Ya, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. 22, dalam semuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Nah, lihat yang kedua, bagaimana caranya supaya kita tidak kecewa, ya. Kalau saudara tadi lihat yang pertama, istri Ayub sama sekali tidak rohani, ya. Tidak pernah dicatat bahwa dia itu saleh, dia takut Tuhan, dia suka memuji nyembah Tuhan, enggak. Tapi lihat Ayub bagian yang kedua, ya. Alkitab berkata ketika Ayub mengalami semua, dia sujud nyembah. Tapi kata-kata berikutnya yang menarik perhatian saya. Dia berkata begini, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, ya. Dengan telanjang juga aku kembali ke dalamnya. Ke dalamnya ini bukan kembali ke dalam kandungan ibunya, bukan. Tapi artinya pergi atau datang ke dunia ini dengan telanjang, pulang juga dengan telanjang. Artinya apa sebenarnya? Kita ini datang ke dunia ini tidak bondo apa-apa. Ya, nggak modal apa-apa kita datang ke dunia ini. Tidak ada orang yang lahir segitu keluar bawa emas batangan, betul nggak? Jangankan bilang bawa emas batangan, bawa gigi aja enggak. Ya kan? Kita lahir tidak bawa gigi, betul nggak? Ya, gigi aja enggak. Mungkin Anda berkata, Pak, ada orang Pak lahir udah tumbuh gigi ya. Mungkin itu special case, ya. Jangankan bawa emas, kita lahir enggak bawa gigi. Ya. Artinya begini, kita ini enggak punya apa-apa sebenarnya. Datang ke dunia ini enggak punya apa-apa. Lalu kemudian Tuhan ketika kita mulai tumbuh besar, beberapa waktu, berapa tahun Tuhan mulai kasih kita gigi. Ya kan? Tuhan kasih kita banyak hal, ya. Tuhan kasih kita pekerjaan, Tuhan kasih kita banyak hal lah, ya. Tuhan kasih kita jodoh, Tuhan kasih kita banyak hal, ya. Tapi perhatikan, pada awalnya kita nggak punya apa-apa, ya. Tapi kalau kita bisa ada sampai hari ini, semuanya itu karena Tuhan. Saya bisa dengar kata amin yang di rumah, ya. Artinya begini, kalaupun kita punya hari ini itu semua karena Tuhan, yang Tuhan titipkan dalam hidup kita. Kita nggak bondo, nggak punya modal apa-apa lahir di bumi ini. Ayub berkata dengan telanjang, ya. Nggak ada orang lahir langsung pakai jas, nggak ada, ya. Langsung pakai dasi, ya. Nggak ada, nggak punya apa-apa kita ini. Kalau kita hari ini punya itu karena Tuhan, ya. Dengan kata lain, kalau kita masih bisa punya sesuatu, sebenarnya itu semua titipan, ya. Semuanya titipan, ya. Ada lagu yang berkata begini, ya. Segalanya yang kumiliki, semuanya daripadamu. Jadi semua yang kita miliki itu semua dari Tuhan. Semua adalah titipan. Ya, kalau boleh saya bilang titipan ilahi. Ya kan? Titipan dari Tuhan kepada kita. Kita nggak punya apa-apa. Ya. Ayub berkata, lalu pulang pun dengan telanjang. Ya, mungkin Anda berkata, Pak, hari ini orang pulang nggak dengan telanjang, Pak? Pulang dipakein jas, dipakein sepatu, dipakein ini. Tapi kalau saudara perhatikan ya, meskipun dikasih banyak hal, nggak bisa dipakai lagi sama orang mati. Ya, saya berkali-kali bilang ada orang mati dikasih Alkitab di dalam petinya. Ya, cuma sayangnya nggak dikasih kacamata, karena dia udah nggak bisa baca pakai kacamata. Tapi perhatikan ya, ada orang hidupnya aja gak pernah baca Alkitab, ya, apalagi matinya dibawain Alkitab. Tapi kembali lagi saya mau beritahu pada saudara ya kita ini gak bondo apa-apa, gak modal apa-apa kita di dunia ini. Semua cuma titipan. Bahkan perhatikan ini, nyawa kita pun bukan kita yang punya. Yang punya nyawa kita itu Tuhan. Saya bisa dengar kata amin.
Nyawa kita ini yang punya Tuhan. Jadi kalau Anda berkata, Pak saya kecewa Pak, pekerjaan saya hilang. Saya mau beritahu, kenapa Anda mesti kecewa dengan pekerjaanmu yang hilang? Bukankah pekerjaan kita hari ini hanya titipan Tuhan yang ngasih? Ya kan? Kalaupun hilang Anda berdoa dong, Tuhan kasih aku pekerjaan yang baru. Tuhan bisa kasih engkau pekerjaan yang baru. Saya bisa dengar kata amin. Pak saya kecewa Pak, ini Pak. Usaha saya macet, saya kehilangan ini, kehilangan itu. Saya mau beritahu semua cuma titipan. Saya bisa dengar kata amin. Kalau engkau sadar hidup ini adalah titipan, maka engkau gak akan kecewa ketika hilang. Ya, engkau gak akan kecewa ketika hilang. Ya. Kalau engkau kecewa sebenarnya engkau gak sadar bahwa hidupmu ini kita gak punya modal apa-apa. Kita gak punya apa-apa. Semua cuma titipan Tuhan. Ya, kalau misalnya ada teman saya yang minjamin saya mobil, ya, mobil mewah dipinjamin ke saya, dititip taruh di rumah, ya, lalu dikasih kuncinya, lalu berkata Pak Ferli pakai aja. Dia rupanya ada keperluan pergi keluar kota, keluar negeri, lalu dikasih ke saya, ya, dipinjemin, ya, lalu saya pakai mobil itu selama 1 tahun. Lalu orangnya pulang, orangnya minta kembali mobil itu. Ya, saya mau tanya, saya berhak marah nggak? Saya berhak kecewa dan berkata, aduh teman saya ini gimana sih? Ya, kok ngambil mobilnya? Saya beritahu kalau saya begitu berarti saya nggak tahu diri. Ya kan? Ya nggak tahu diri, udah dipinjemin kok boleh pakai. Kalaupun nanti diambil kembali, ya udah saya akan ngomong kepada teman saya, terima kasih ya bro, udah minjemin mobilnya enak, mobilnya wah luar biasa, terima kasih udah dipinjemin. Ya, saya nggak akan marah. Ya. Tapi bagaimana dengan kita? Ya, berapa banyak yang tahu bahwa pekerjaanmu itu dari Tuhan, titipan. Saya bisa dengar kata amin. Ya, saudara percaya nggak bahwa anak kita pun titipan dari Tuhan? Ya. Semua yang kita punya itu cuma barang titipan. Dengan kata lain kita ini cuma nampung banyak penitipan dari Tuhan. Kalaupun misalnya seperti Ayub tadi kehilangan banyak hal. Dia bilang aduh semua cuma titipan. Semua cuma titipan. Kalau semuanya cuma titipan, mestinya Anda bersyukur, terima kasih Tuhan. Meskipun ini cuma titipan, paling tidak Tuhan masih bisa nitipin sesuatu dalam hidupku. Tuhan masih bisa nitip sesuatu, Tuhan masih bisa ngasih nitip anak-anak dalam hidupku. Tuhan masih bisa nitip pekerjaan yang baik untuk hidupku. Tuhan masih bisa nitipin banyak hal. Tuhan masih bisa nitipin nyawa bahkan dalam hidupku kalau aku bisa sehat hari ini. Semua cuma titipan. Tidak ada yang punya kita. Tidak ada yang bisa kita genggam selamanya. Ada waktunya sang pemilik datang mengambil. Kita cuma bisa merelakan dan berkata, terima kasih Tuhan untuk waktu yang baik yang Tuhan sudah berikan. Tuhan sudah titipkan dalam hidupku. Terima kasih buat nyawa yang Tuhan titipkan dalam hidupku. Aku bisa melihat banyak hal yang baik. Aku bisa melihat banyak hal yang luar biasa. Karena nyawa titipan Tuhan masih Tuhan berikan dalam hidupku. Saya bisa dengar kata amin. Ya. Kalau Anda melihat semua cuma titipan, ya, Anda nggak akan gampang kecewa. Ketika Anda kehilangan, Anda akan berkata semua cuma titipan, ya, semua cuma punya Tuhan. Aku nggak punya apa-apa, aku nggak bisa apa-apa, semua cuma barang titipan. Saya bisa dengar kata amin. Ada teman saya itu, ya, setiap kali dia memberi persembahan untuk kami dalam pelayanan, ya. Saya ucapin terima kasih sama dia. Pak terima kasih ya. Dia selalu ngomong begini sama saya. Pak saya cuma gojek pak. Saya bilang gojek apa pak? Saya cuma kurirnya Tuhan. Saya cuma disuruh nitip sesuatu kepada Bapak. Saya cuma suruhan Tuhan. Semuanya cuma titipan Tuhan. Coba ya. Kita kadang-kadang kita pikir semua ini punya kita. Enggak. Pak saya beli loh, Pak saya cash Pak. Ya Anda bisa beli karena apa? Karena saya kerja Pak. Ya saya tanya, kesehatanmu dari mana? Ya. Kalau kau bisa sehat, bisa kerja, bukankah itu semua dari Tuhan? Jangankan bilang sehat, nyawamu dari mana? Itu semua cuma titipan. Karena itu hari ini
Kalau engkau alami masalah, engkau kehilangan sesuatu, engkau bilang begini, Tuhan semua cuma titipan. Ya, aku gak punya apa-apa, dengan telanjang aku lahir di dunia ini. Aku gak punya bondo apa-apa, aku gak modal apa-apa, semua cuma titipan. Karena itu, kalaupun apa yang terjadi hari ini tidak seperti apa yang aku harapkan, Tuhan ngambil kembali apa yang dititipkan. Yang pertama saya percaya, kalau Tuhan ngambil sesuatu yang dititipkan hari ini, Tuhan bisa ganti dengan sesuatu yang lebih baik lagi. Ya, kalau pekerjaanmu hari ini hilang, ya pastikan Anda percaya Tuhan bisa kasih pekerjaan yang lebih baik. Amin. Karena itu hari ini jangan kecewa. Bilang hari ini bersama dengan saya yang di rumah, semua cuma titipan. Bisa lebih keras lagi? Bisa lebih keras lagi? Bilang semua cuma titipan. Anak-anakmu cuma titipan, suamimu cuma titipan. Loh Pak, suami saya cuma barang titipan. Ya, dititipkan Tuhan untukmu. Ya, istrimu cuma titipan, pelayanan cuma titipan Tuhan, pekerjaan cuma titipan Tuhan. Kalau hari ini engkau masih bekerja, jangan lupa Tuhan, bahwa Tuhan pemilik segalanya, bahkan nyawamu sendiri punyanya Tuhan. Saya bisa dengar kata amin yang di rumah. Karena itu hari ini, bilang tepuk dada, saya gak kecewa. Karena semua hanya titipan. Saya bisa dengar kata amin. Tutup Alkitabmu, mari kita mau berdoa bersama. Tuhan, terima kasih buat firman yang sederhana ini. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Firman yang sederhana ini memberkati kami semua. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Semua kekecewaan kami taruh dalam hadirat Tuhan. Kami bawa dalam hadirat-Mu. Kami mendekat kepada Engkau. Karena kami tahu dalam hadirat-Mu semua kekecewaan kami diangkat, diganti dengan damai sejahtera. Dan hari ini kami belajar firman-Mu bahwa semua cuma titipan. Karena itu Tuhan, hari ini hamba bersyukur buat semua apapun yang Tuhan sudah titipkan dalam hidup kami. Kami bersyukur buat keluarga yang Tuhan titipkan. Kami bersyukur buat suami, buat istri yang Tuhan titipkan. Kami bersyukur buat anak-anak yang Tuhan titipkan. Kami bersyukur buat pekerjaan yang Tuhan titipkan. Karena itu hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Berkati semua jemaat-Mu Tuhan. Tambahkan semua apa yang baik dalam kehidupan jemaat-Mu. Dan mari buka tanganmu sama-sama, kita siap terima berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kalau engkau percaya, aminkan dengan imanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya terjadi. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya terima warisan anak sulung, berkat double porsi dalam tahun kasih karunia Tuhan yang melimpah. Sama-sama katakan amin, 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 amin. Puji Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Sampai ketemu di ibadah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat selalu. Haleluya.